Sumatera Barat sangat terkenal dengan masakan khasnya, yaitu rendang. Di samping dari segi rasanya yang luar biasa enak, masyarakat Minang juga percaya bahwa rendang memiliki 3 makna tentang sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Ketiga unsur ini dibutuhkan dalam proses memasak rendang, termasuk memilih bahan-bahan berkualitas untuk membuatnya, sehingga terciptalah rasa masakan dengan cita rasa yang tinggi. Selain itu, ada makna simbolis lainnya. Filosofi rendang bagi masyarakat Minangkabau adalah musyawarah dan mufakat. Hal ini tentu dikutip dari buku Randang Bundo pada tahun 2019 karya Winda Dwi Amalia. Berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, dagyang atau daging merupakan minyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan cadik pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai sebagai simbol alim ulama, dan pemasak atau bumbu menggambarkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Rendang pada akhirnya tidak hanya disajikan dalam acara-acara adat tertentu saja. Kuliner nikmat ini kemudian menjadi makanan yang menjadi santapan khas sehari-hari masyarakat Minangkabau, dan juga menyebar ke banyak daerah di Indonesia, bahkan dunia. Nah, pada kesempatan kali ini guys, aku ingin memberikan sedikit tutorial ala aku sih, cara bikin rendang yang biasa aku bikin di rumah sih sama Umi. Jadi oke, langsung aja ya. Jadi pertama itu kita siapin dulu bahan-bahannya nih, bahan-bahannya. Mohon maaf dulu sebelumnya, aku agak kurang bisa nyebutin bahannya gitu loh. Sebab kalau di sini itu bahasanya beda gitu loh. Tapi bahan-bahan yang biasa aku pakai sih seperti kayak cabai giling, bawang putih, bawang merah, terus bumbu rendang, kayak bumbu gulai, ada kunyit, ada jahe, ada daun sarai ya, terus daun limau. Pokoknya kalau dalam istilah Padangnya langkok-langkok deh. Kalau langkok-langkok itu udah cukup gitu, dalamnya itu udah cukup deh semua di sana gitu. Yang pertama itu kita perlu siapin dulu bahan-bahannya. Terus oh ya, by the way, di sini aku beli dagingnya 1/4 itu seharga 35.000. Kalau di Padang, rendang itu sangat identik lawannya dengan kentang. Tapi sih biasanya kalau di Padang aku tuh pakai kentang yang kecil-kecil itu, kentang bulat-bulat yang kecil-kecil gitu. Tapi berhubungan di dekat warung kos aku nggak ada yang jual kentang kecil-kecil itu, jadi udah deh aku pakai kentang yang ukuran ini nih, standar. Jadi bisa sih ini dikupas dulu kulitnya, terus dipotong sesuai selera teman-teman. Kalau aku sih biasanya kalau pakai kalau pakai kentang yang kecil-kecil itu tuh nggak perlu dikupas lagi, cukup dibersihin aja, terus nanti langsung dimasukin gitu. Terus teman-teman bisa lihat ini bahan-bahannya yang aku pakai, ada daging, bawang merah, bawang putih, santan, kentang, cabai giling. Nah, di sini aku belinya bumbu rendang yang udah dicampur gitu. Yang udah di blender terus dicampur, diaduk gitu loh, teman-teman. Sebenarnya kalau di Padang sih aku nggak pernah pakai yang kayak gini. Aku makainya yang satu-satu gitu loh. Jadi satu-satu di blender dulu gitu. Ntar baru dimasukin. Berhubungan di sini tuh susah nyari yang kayak gitu, jadi aku pakai yang kayak gini deh. Oke, kita masuk tahap pemasakannya. Yang pertama itu masukin dulu santannya.
nyalakan kompor tapi apinya jangan terlalu gede. Terus masukin deh bumbunya semuanya. Masukin semua bumbu yang udah kita giling tadi atau udah kita blender misalkan. Jangan lupa masukin juga cabai gilingnya. Kalau di Padang sih rendang itu identiknya pedas ya, pedas, jadi paling cabainya banyak. Terus masukin segala macam daun limau. Lalu setelah semua bahan dimasukkan, lalu diaduk-aduk biar merata. Oke, setelah diaduk-aduk, didiamin dulu beberapa saat hingga nanti kalau kuahnya itu udah agak mendidih tuh ya, baru deh masukin kentangnya. Tuh, ingat apinya jangan terlalu gede ya teman-teman. Terus masukin kentangnya. Di sini aku masukin semua kentangnya. Setelah kentang semua dimasukkan, lalu diaduk lagi pelan-pelan dikit-dikit. Gitu. Oke. Misalkan kentang udah masuk semua, terus sudah mendidih lagi, kita tunggu beberapa menit lagi. Baru deh dagingnya dimasukin. Nah, di sini udah agak mendidih ya, aku masukin dagingnya. Oke, lalu diaduk-aduk lagi. Nah, ini tahap yang udah menjadi setengah matang istilahnya, kalio. Gitu ya, teman-teman. Ntar rendangnya itu udah kayak warnanya udah agak gelap, berarti itu udah jadi gitu. Nah, ini udah mau hampir jadi, tapi dikit lagi, dikeringin lagi gitu istilahnya, dikariangan setetelai. Nah, ini baru nih udah, karena warnanya udah agak gelap, jadi ini udah masak sih kalau menurut aku, biasa masak seperti ini. Nah, oke teman-teman, inilah rendang ala aku, udah jadi. Insya Allah rasanya enak. Kalau di sini aku ngasih bahannya tadi, bumbunya ada garam sama sedikit Royco. Karena di sini nggak ada bumbu nikma, jadi aku makainya Royco. Jadi gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkan bunga meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi